Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Levhea NIM 1910 1252200027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kelas 5 semester 1, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, muatan terpadu. Latar belakang. Salah satu gerak yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk beraktivitas adalah berjalan. Untuk dapat menghasilkan mekanisme pola berjalan yang sesuai, maka kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai struktur tubuh yang berkaitan dengan fungsinya untuk berjalan. Struktur yang dimaksud adalah anggota gerak bawah yang terdiri dari sendi panggul, sendi lutut, dan sendi pergelangan kaki. Lutut merupakan persendian yang besar dalam tubuh. Lutut mudah sekali terserang cedera traumatik. Persendian ini kurang mampu melawan kekuatan medial, lateral, tekanan, dan rotasi karena lemahnya otot dan mudah mendapat luka memar. Menurut Suhartono 2004, pada proses penuaan perubahan terjadi pada semua sistem dalam tubuh, salah satunya sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan kerjasama dari otot sendi, jaringan lunak lain. Dalam sistem ini diperlukan lingkup gerak sendi, kekuatan dan ketahanan dari kelompok otot kaki, pergelangan kaki, lutut, pinggul, leher, dan mata. Adapun tujuan dari pembuatan alat peraga ini yaitu 1. Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membuat siswa lebih tertarik terhadap proses pembelajaran sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, membuat siswa lebih mudah mengetahui tulang apa saja yang menjadi organ gerak pada manusia. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Yang kelima, menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Manfaatnya, alat peraga ini memiliki manfaat agar belajar lebih cepat bersesuaian antar kelas dan di luar kelas. Alat peraga memungkinkan belajar mengajar lebih sistematis dan teratur. Proses belajar mengajar termotivasi, baik siswa maupun guru, dan terutama siswa minatnya akan timbul. Ia akan senang, tertarik, dan karena itu akan bersikap positif terhadap pengajaran ilmu pengetahuan alam. Manfaat lain dari media pembelajaran yaitu 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Kompetensi dasar dalam muatan terpadu IPA adalah 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Dasar teori 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan si pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Kata media berasal dari kata Latin
merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Kemudian telah banyak pakar organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa di antaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi, media adalah perluasan dari guru. Yang kedua, ini adalah National Education Association atau NEA, memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Pada awal sejarah pembelajaran, media hanyalah merupakan alat peraga yang dipergunakan oleh seorang guru untuk menerangkan pelajaran. Alat bantu yang mula-mula digunakan adalah bantu visual, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa, antara lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak dan mempertinggi daya serap dalam belajar. Pada abad ke-20, lahirlah alat bantu audiovisual yang terutama pengalaman yang konkret untuk menghindari verbalisme dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu. 2. Organ gerak pada manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak ini tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. 3. Organ gerak pada manusia. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Bergerak artinya berpindah atau berubah tempat dari posisi baik sebagian atau keseluruhan bagian tubuhnya. Penunjang gerak tubuh manusia disebut dengan sistem gerak yang terdiri dari sejumlah organ seperti rangka atau tulang, persendian, dan juga otot. Alat gerak pasif pada manusia adalah tulang dan alat gerak aktif pada manusia adalah otot, serta persendian sebagai penghubung antar tulang agar bisa digerakkan. Rangka manusia terdiri kurang lebih Rangka manusia terdiri dari kurang lebih 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak.
Tulang anggota gerak dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Susunan dan bentuk tulang anggota gerak atas sesuai dengan fungsi lengan, misalnya untuk mengangkat, melempar, memukul, memegang, menggenggam, memungut, dan menjumput. Tulang anggota gerak bawah mempunyai bentuk dan susunan tulang anggota gerak bawah lebih disesuaikan untuk berjalan, berlari, dan menahan beban tubuh. Alat dan bahan dalam pembuatan wayang tulang seperti ini adalah ada gunting, selotip, benang beserta jarumnya, lem, terus ada lidi, ataupun jika tidak ada lidi juga bisa pakai tusuk sate. Dan yang paling penting adalah ini, gambar puzzle tulang. Untuk merekatkannya nanti kita menggunakan kardus. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan lupa kumpulkan semua alat dan bahan yang sudah ditentukan tadi. Dan yang kedua, kita ambil kardus. Setelah itu kita ambil lagi gambar puzzle. Namun gambar puzzle ini nantinya akan kita gunting seperti ini. Kita ikuti saja pola dari puzzle tulang tersebut. Kalau sudah digunting semuanya, semua puzzle tulang ini sudah digunting, baru kita rekatkan terhadap kardus. Merekatkannya jangan lupa kita menggunakan lem. Setelah semuanya selesai, karena sudah gambar puzzle tadi sudah kita rekatkan, setelah itu kita lubangi setiap bulatan yang ada di gambar puzzle tadi ya. Kita lubangi dulu menggunakan jarum. Itu terserah aja sih, terserah kalian mau buatnya apa nantinya. Tapi kalau saya sendiri, saya memilih untuk melubanginya terlebih dahulu agar lebih kelihatan saat mau memasukkan benangnya. Nah, karena sudah, lalu kita seperti menjahit ya. Kita masukkan jarum ke sini seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu keluarkan benangnya ke sini. Nah, baru kita bikin simpul. Simpulnya terserah, asal bisa menahan takut-takutnya lubang yang kita buat tadi lepas. Karena sudah, misal sudah semuanya dijahit, setelah itu kita buat lidi seperti ini. Lidi ditempelkan selotip, terus kita rekatkan ke sini.
Jadi begini. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Tuh kan? Bisa digerakkan. Nah, itu tadi cara pembuatannya. Setelah ini saya akan menggunakan cara penggunaan media wayang ini untuk mengajar anak-anak kelas 5 SD. Karena anak-anak kelas 5 SD sudah mulai besar ya, jadi dia udah paham. Gini aja, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai organ gerak pada manusia dan memberitahukan siswa untuk memperhatikan penjelasan tersebut. Itu harus ya. Karena apa? Takut-takut nanti anak-anaknya nggak konsen atau kurang minat dalam belajar mengajar, dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus membuat mereka merasa tertarik dengan media yang kita berikan ini. Nah, setelah itu sambil kita memainkan wayang ini, kita juga harus menjelaskan secara detail nama-nama organ pada wayang tulang tersebut. Misal seperti ini tulang kepala dan sebagainya. Jadi buat saja semenarik mungkin dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Membuat ini juga sangat mudah, tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan penggunaannya juga sangat fleksibel sekali, membuat anak-anak juga tertarik menurut saya. Jadi, media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan ataupun keterampilan si pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Batasan ini sangat cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Dalam pembelajaran organ gerak pada manusia, guru dapat menggunakan media pembelajaran alat peraga organ gerak pada manusia, yang salah satunya yang telah saya contohkan adalah seperti ini. Media tersebut dapat mempermudah siswa untuk mengetahui, mengenal, dan mengamati organ gerak pada manusia. Media tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar siswa dan meningkatkan keingintahuannya terhadap pembelajaran organ gerak pada manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.